everyone, welcome to Potnomi, Jakarta State University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potnomics, Podcast Economics dan Education. Suatu negara yang maju dilihat dari pendidikan dan ekonominya. Saya Muhammad Rusku Ilmi selaku host pembawa acara pada podcast kali ini yang akan membahas tentang perpustakaan ekonomi di Universitas Negeri Jakarta yang biasa disebut dengan PBE atau Pusat Belajar Ekonomi. Oke teman-teman, podcast kali ini membahas tentang PBE akan dinarasumberi langsung oleh dari pihak PBE sendiri, yaitu ada Ibu Wiwin. Halo Ibu Wiwin. Halo, saya Ibu Wiwin dari Pusat Belajar Ekonomi. Dan di ekonomi saja yang namanya Pusat Belajar Ekonomi. Di fakultas lain itu namanya hanya perpustakaan, tapi di ekonomi, di Fakultas Ekonomi khususnya menjadi Pusat Belajar Ekonomi. Pusat Belajar Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta merupakan sarana dan prasarana yang diberikan Fakultas Ekonomi untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya untuk mencari dan menemukan sumber informasi berupa buku, tesis, skripsi, karya ilmiah, dan jurnal beberapa. Kalau yang jurnal yang terbaru mungkin di GPJM, tapi untuk contoh jurnalnya saja bisa ke PBE kalian. Dalam mengembangkan wawasan baik dalam bidang akademis maupun lainnya. Berarti PBE itu udah lengkap semua ya Bu tentang ekonomi, betul. dari ilmu ekonomi apapun tuh semuanya ada gitu. Iya, Bu. buku, dan kita ada e-book ya. Oh, ada e-book juga. Iya, betul. Tapi e-book itu khusus untuk bahasa Inggris, buku-bukunya. Iya. Tidak untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau ditranslate bahasa Indonesia kan bisa, tapi hanya awalnya aja. Sepertinya hanya pendahuluannya saja, tidak semua keseluruhan bisa ditranslate bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris full. Berarti untuk buku-buku yang e-book itu dari dosen UNJ sendiri atau Enggak, lain-lain. lain-lain juga? Oke. Berarti udah jelas ya tentang PBE itu apa gitu. Iya, betul. Di PBE di UNJ ini seperti apa Oh gitu. ya, dan satu lagi, kalau di PBI itu tidak ada skripsi yang berupa hardcover ya. Jadi hanya tesis saja yang hardcover dan jurnal. Karena kalau skripsi itu di repositori namanya. Di repositori UNJ kalian bisa lihat di website FEUNJ. Tapi bab 2 dan bab 4-nya kan ditutup ya. Ya. Oleh Fakultas Ekonomi sendiri. Jadi kalian bisa lihat di hard copy di perpustakaan lantai 6. Lantai 6 gedung ini. Enggak, UPT Perpustakaan. Oh, iya. Karena FE tidak menyediakan hardcover skripsinya. Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi sebenarnya penjelasan tentang PBE sendiri, tapi udah langsung dijawab oleh Ibu Win sendiri. Kemudian saya akan menanya pertanyaan kedua, Bu. Sejarah dari PBE itu sendiri tuh gimana sih? Terus perkembangannya itu seperti apa? Mungkin dari segi layanannya atau dari buku-bukunya yang mungkin pertamanya cuma ada buku doang, terus jadi ada tesis dan lain sebagainya, itu seperti apa sih Bu? Iya, sejarah perkembangannya PBE berdiri tahun 2005 ya. Fakultas Ekonomi kan berdiri sejak tahun 2005 ya. Berarti jadi FE ada, PBE ada. Betul sekali ya. Dan dulu di gedung N yang udah dibongkar abis ya, betul. Sekarang baru dibangun ya Bu. Betul. Dan kamu mudah-mudahan bisa, kalau belum lulus amin. bisa Tapi di situ. kayaknya kita lulus belum jadi Bu. Udah kan 2024. Oh 2024. Ya kalau saya lulusnya cepet gimana Bu? Amin ya Bu, amin. Semoga ya. Dan untuk mendukung proses belajar mengajar mahasiswa dapat berkunjung ke PBE setiap harinya. Senin sampai Jumat di jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya betul. Kapasitasnya saat ini 12 orang. 12 orang. Iya. Itu karena setelah pandemi atau emang dari dulu itu 12 orang? Setelah pandemi. Setelah pandemi. Berarti ya, sebelumnya itu dulu puluhan. Iya rame.
Karena 12 orang dan pengunjung PBE kan khususnya anak-anak semester 8 ya. Kalau kayak kalian mah di mall, ya kan? Di mall, di kafe, nongkrong Iya, kan gitu. Ya kan? Oke. Jadi nggak ada tuh yang di PBE semester 4. Nah, dari temen-temen nih Bu, kemarin tuh bertanya-tanya, PBE itu jarang yang tahu gitu Bu, PBE itu apa gitu. Iya, PBE itu dikiranya singkatan nama orang gitu malah. Iya, karena karena di Fakultas Ekonomi sendiri loh yang punya ada ini. nama Pusat Belajar Ekonomi. Berarti- yang lainnya perpustakaan. Berarti FE itu paling top ya Bu? Iya, best. Di UNJ, Iya. best soalnya ya gitu. Nah, di PBE itu tempatnya di mana sih Bu? Ini teman-teman pada Di nanya. Gedung Kartini lantai 9. Gedung Kartini lantai 9. Oke, berarti GRK lantai 9 ya Iya. teman-teman ya. Jangan lupa berkunjung ya. Iya, depan kelas 914 ya. Oh, 914. Oke. Kemudian nih Bu, nih pertanyaan selanjutnya. Jenis-jenis apa tadi, koleksi apa aja nih Bu yang boleh dipinjam? Oh, di boleh situ? pinjam, Boleh boleh. dipinjam itu bukunya apa aja? Buku yang ada di PBE ya, tapi itu kan koleksi agak sedikit tahun lama-lama ya, yang tahun baru sedikit tahun lama-lama, tapi boleh pinjam selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dikenakan denda 1.000. 1.000. Kalau misalnya nggak dikembalikan ya, kalau misalnya diperpanjang bisa. Itu kalau 1.000 itu Per hari. berkali lipat. Iya. Kali lipat. Kalau misalnya terlambat 2 hari 2.000. Kalau terlambatnya setahun gimana Bu? Ada Ada Bu? yang mau lulus, ada dan nggak ada keringanan ya saat ini, jadi harus bayar. Harus bayar Bu? Iya. Seharga bukunya? Enggak, seharga dendanya 1.000.000 sekian. 1.000.000 sekian. Iya. Ya kalau misalkan dia udah lulus terus balik Enggak, lagi gimana Bu? kan nggak boleh. Jadi sebelum lulus ada itu prasyarat bebas yang harus- perpustakaan oh, namanya, iya, betul. Yang harus mengirim kalian nanti PDF skripsinya ke PBE per bab. Berarti skripsi itu apapun skripsi, tesis, disertasi itu dikirim ke situ semua Bu? Iya, dikirim ke PDF email PBE. Hebat kan? Hebat. Terus Mantap. dimasukin ke repositori namanya. Itu FE doang atau FE semuanya? doang. Oh, FE doang. Yang FE punya doang, repositori Bos. hanya FE aja. Oke, Saat oke. ini hanya FE aja. Mantap, berarti FE mantap ya. Oke Bu, next pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana cara meminjam dan mengembalikan buku di PBE? Oh iya, untuk kalian kan yang angkatan 2021 memang tidak ada kartunya ya. Kartu ini Kartu PBE. PBE. Oh, ada kartu Iya, khususnya Bu? Betul. Oh, berarti Yang bukan saya kartu buatkan, perpus yang di itu enggak, beda lagi. Beda lagi. Yang saya buatkan hanya angkatan 2022. Karena kan kalian pandemi ya pada saat itu. Jadi saya input saja di sistem digital library namanya. Oh, digital library. Ya, betul. Nanti kalau kalian pinjam buku sudah ada nama kalian. Boleh nanti boleh contoh. Itu digitalnya kita ngaksesnya gimana Bu? Nggak bisa. Untuk saat ini mahasiswa kalau datang ke perpus baru bisa ngakses buku tersebut. Buku-buku bermacam-macam buku. Tapi kalau kalian di sini nih, digital library nggak bisa di password. Oh, di oleh password. Fakultas Ekonomi. Berarti misalkan saya nih Bu, saya kan mahasiswa 2021. Iya, betul. Mau ke PBE. Berarti kan nggak punya kartu, datang aja. Datang aja. Bilang gitu. Iya, karena kan udah masuk sistem nama Oh, kamu. langsung masuk sistem. Iya, nanti boleh dicoba. Oke. Abis ini kita coba ya Bu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir ternyata Bu, pertanyaan terakhir. Bagaimana sih PBE itu menangani permasalahan keterbatasan akses baik itu fisik bagi mahasiswa yang ingin mengakses koleksi buku di PBE itu tersendiri? Nah, Apakah itu ada dia. website gitu atau seperti apa gitu? Nah, seperti saya bilang tadi, belum bisa diakses secara langsung, harus datang langsung. Oh iya. Ya, waktu pandemi pun gitu, datang langsung. Pakai masker gitu ya. Jadinya memang nggak bisa diakses mahasiswa. Dosen pun nggak, jadi harus lewat saya. Berarti nggak ada kayak misalkan pusat belajar ekonomi.com itu belum ada. Iya, ada di namanya digital library, tapi kan kalian bisa buka hanya di perpustakaan saja. Oh, pas di tempatnya. Iya betul, nggak bisa sekarang ini sekalian buka tuh di Google nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, Berarti karena harus memang di harus situ. datang ya. Sistemnya berarti begitu, Bu. Iya, kecuali repositori Kalau repository bisa, tapi bab kayaknya 2, bab 4-nya ditutup. repository itu kan harus pakai password gitu nggak sih Bu? Enggak, Ada ya NIM, iya kalau NIM pakai dan password, kalau yang bab 2 bab 4-nya itu mau buka itu iya karena ditutup. iya. Kalau enggak nanti mahasiswa kan bisa plagiat ya.
Oh iya benar. Nanti malah bukan ini ya Bu, bukan apa namanya hasil riset sendiri gitu. Ya. Jadi memang ditutup. Oke, mungkin pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab dari Ibu Wiwin selaku ini penjaga ya Bu, Iya, staf di PBE. Staf di PBE sendiri. Bagi teman-teman sobat FE yang ingin datang ke PBE untuk membaca buku atau mencari referensi buku, ya. baik itu tugas ataupun jurnal ataupun sejenisnya, bisa langsung datang ke PBE lantai 9 Gedung Raden Kartini. Oke, terima kasih untuk Ibu Wiwin atas waktunya sudah membantu kami untuk menjelaskan tentang apa itu PBE sehingga teman-teman semua khususnya Jadi sobat tahu FE sekarang ya. jadi tahu ya sekarang apa itu PBE. Iya. Itu jadi PBE itu bukan nama orang, bukan singkatan nama orang, tapi PBE itu tempat perpustakaan ekonomi di UNJ gitu. Satu-satunya perpustakaan yang eksklusif kata Ibu Wiwin tadi. Kayak gitu ya. Jadi semoga adanya podcast tentang pembahasan ini teman-teman semua tertarik di PBE dan PBE semakin ramai ya Bu ya Iya. untuk dikunjungi gitu. Tidak hanya untuk angkatan semester 8 saja ya. Iya, jadi semester 1, 2, 3 Iya. semuanya bisa datang. Iya, betul. Biasanya semester 8 aja yang ke situ. Oh gitu. Iya. Ya, buat ini apa namanya skripsi Ngerjain doang. skripsi, ya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Rozki Ilmi mewakili teman-teman Prodi Pendidikan Ekonomi pamit undur diri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.